Halo teman-teman semuanya, coba perhatikan ketiga benda ini. Menurut kalian, mana yang lebih panjang? Apakah pita merah putih ini, tali rafia, atau tali marlon yang biasanya sering kita jumpai di tempat pramuka? Kalau hanya dilihat saja, kadang kita bisa salah menebak ya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui panjang ketiga benda ini? Nah, pada video kali ini, aku akan mengajak kalian semuanya belajar cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris, supaya kita bisa mengetahui panjang ketiga benda ini dengan tepat. Nantinya, ketiga benda ini akan aku gunakan untuk bahan menghias kelas supaya terlihat lebih cantik dan menarik untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Nah, teman-teman simak dengan baik ya bagaimana cara aku mengukur. Kita mulai dengan mengukur panjang pita merah putih ini untuk diikat di kaki meja dan kursi kelas. Jika kita memotong pita secara asal, nantinya pita bisa terlihat tidak sama panjang dan terbuang sia-sia karena tidak sesuai ukuran. Sayang banget kan jika pita merah putih yang cantik ini terbuang? Yuk langsung saja kita mulai mengukur. Pertama, siapkan penggaris dan benda yang akan diukur. Kedua, letakkan benda di atas permukaan yang datar dan stabil. Ketiga, sejajarkan ujung benda dengan angka 0 pada penggaris. Jangan lupa untuk memegang penggaris dengan stabil agar tidak bergeser ya. Keempat, bacalah angka penggaris di ujung lain benda tersebut. Pastikan ketika membaca, mata kalian tegak lurus dengan ujung benda agar tidak salah dalam membaca hasil pengukuran ya. Yang terakhir, jangan lupa catat hasil pengukuran dengan satuan cm ya. Mudah sekali bukan? Kita bisa melakukan hal yang sama pada pita merah putih lainnya agar semua pita memiliki ukuran yang sama panjang untuk menghias kelas. Sekarang, aku ingin mengajak kalian mencoba mempraktekkan ulang pada tali rafia dan tali marlon ini. Menurut kalian, mana yang lebih panjang? Apakah tali marlon atau tali rafia? Yuk kita buktikan bersama dengan cara mengukurnya. Kita mulai dari tali rafia. Langkahnya sama seperti tadi. Pertama, siapkan tali rafia dan penggaris yang akan diukur. Kedua, letakkan benda di atas permukaan yang datar dan stabil. 3. Sejajarkan ujung benda dengan angka 0 pada penggaris. Jangan lupa untuk selalu pegang penggaris dengan stabil agar tidak bergeser ya. Keempat, bacalah angka garis di ujung lain benda tersebut. Pastikan ketika membaca, mata kalian tegak lurus dengan ujung benda agar tidak salah dalam membaca hasil pengukuran ya. Yang terakhir, jangan lupa catat hasil pengukuran dengan satuan cm ya. Wah, ternyata panjang tali rafia adalah 27 cm. Sekarang kita bandingkan dengan panjang tali marlon. Kita ukur sama-sama ya. Jangan lupa ingat langkah-langkah mengukur tadi. Teman-teman, ternyata hasil pengukurannya tidak tepat pada sebuah angka pada penggaris. Jika seperti itu, bagaimana cara membaca hasil pengukurannya ya? Yuk ikuti terus videonya. Pertama, baca angka sebelum garis tersebut. Kedua, tambahkan tanda koma. Ketiga, hitung jumlah garis kecil setelah angka tersebut. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, panjang tali marlon ini adalah 29,5 cm. Garis-garis kecil pada penggaris yang berada di antara dua angka ini membuat kita belajar tentang bilangan desimal dalam matematika. Menarik sekali bukan? Sekarang, bahan-bahan untuk menghias kelasku sudah siap nih. Tapi sebelum aku mulai menghias kelas, aku ingin memberitahu beberapa kesalahan yang sering terjadi saat mengukur. Tidak memulai pengukuran dari angka 0. Tidak menahan penggaris dengan stabil sehingga penggaris geser. Posisi penggaris miring atau tidak sejajar dengan benda.
Membaca angka penggaris dari samping atau tidak sejajar dengan mata. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat membuat hasil pengukuran menjadi tidak akurat. Jadi, kalian jangan sampai melakukannya ya. Jadi, dari ketiga benda ini, mana yang lebih panjang? Iya benar, tali marlon dengan ukuran panjang 29,5 cm. Pita merah putih dengan panjang 29 cm. Dan tali rafia dengan panjang 27 cm. Semuanya sudah diukur dengan ukuran yang tepat. Artinya, aku sudah siap untuk menghias kelas agar terlihat lebih rapi dan indah menyambut Hari Kemerdekaan. Nah, teman-teman, dari kegiatan ini kita belajar bahwa mengukur panjang benda harus dilakukan dengan langkah-langkah yang benar agar hasilnya itu akurat. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa kalian praktikkan di rumah ya. Sampai jumpa lagi.